Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Evangelium. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang hal kerajaan surga yang diumpamakan seperti seorang pemilik kebun anggur yang keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ada dua jenis kelompok pekerja dalam perumpamaan ini. Kelompok pertama yang dipanggil pagi-pagi benar dan membuat kesepakatan dengan si pemilik kebun. Dan kelompok kedua adalah yang awalnya tidak memiliki pekerjaan dan hanya menganggur di pasar, dan karena kemurahan si pemilik kebun, akhirnya mereka memiliki sesuatu pekerjaan dan dijanjikan mendapat upah yang layak. Kelompok pertama memulai pekerjaannya pagi-pagi benar setelah selesai membuat kesepakatan, kira-kira pukul 6 pagi, dihitung mulai dari matahari terbit. Dan kelompok kedua memulai pekerjaannya pada pukul 9, pukul 12, pukul 3 petang, dan pukul 5 petang. Pemilik kebun sebenarnya telah memiliki pekerja untuk kebunnya, namun karena ia murah hati dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang menganggur dan tidak seorang pun mau mengupah mereka, akhirnya ia menawarkan kepada mereka tawaran untuk bekerja di kebun anggurnya, dan mereka pun menerima tawaran tersebut. Upah 1 dinar sehari telah disepakati, sehingga setiap orang akan menerima upah 1 dinar setelah bekerja 1 hari. Ketika hari bekerja selesai dan tiba saatnya untuk menerima upah, para pekerja pun dikumpulkan. Upah diberikan sama kepada semua orang, baik yang datang di awal maupun yang di akhir. Pekerja yang memulai dari pagi hari bersungut-sungut atas apa yang diterimanya, sebab ia merasa telah bekerja lebih lama dan lebih banyak, namun upah yang diterima tidak sesuai dengan harapannya, dan mereka tidak mau disamakan dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat perumpamaan ini secara manusiawi dan dihubungkan dengan hal pekerjaan manusia untuk mendapatkan upah, maka kita akan beranggapan bahwa si pemilik kebun itu tidak adil, sebab ia tidak melihat bahwa ada yang bekerja lebih berat dan lebih lama dari yang lain. Dan seharusnya mereka bisa mendapat bonus, sehingga hati mereka lebih ceria setelah 1 harian bekerja. Namun perkara Allah jangan dipikirkan secara manusiawi, sebab perumpamaan ini bukanlah tentang dunia manusia atau tentang upah selesai bekerja, tetapi tentang hal kerajaan surga. Si pemilik kebun yang ada dalam perumpamaan yang diberikan Yesus adalah Allah yang murah hati. Bagaimana kemurahan hati Allah ini bisa dimengerti? Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang diberikan Yesus ini adalah untuk menyindir orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka lebih istimewa dari orang lain dan membanggakan diri, sehingga mereka menjadi sombong, sebab mereka memang tahu bahwa kerajaan Allah diwartakan pertama kali kepada mereka, dan mereka bergumul lebih lama tentang kerajaan Allah itu. Sikap sombong mereka itulah yang dikecam dan ingin dibungkam Yesus, sehingga Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan Allah bebas menggunakan apapun yang dikehendakinya dalam perumpamaan ini. Yesus ingin menunjukkan bahwa bangsa Yahudi bukanlah apa-apa, mereka bukan sesuatu yang pantas bersungut-sungut dan berperkara dengan Allah jika Allah memiliki kehendak lain yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Sikap bangsa Yahudi yang sombong ditunjukkan oleh sikap pekerja yang pertama yang bersungut-sungut karena merasa tidak adil dan tidak ingin disamakan dengan pekerja yang lain. Karenanya si pemilik kebun memberikan jawaban ini, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Jawaban ini sungguh menyindir kesombongan orang Yahudi
dan dengannya ditunjukkan kepada mereka bahwa Allah adalah penguasa atas apa yang dimilikinya. Hanya karena belas kasihanlah dan karena kemurahan hati Allah, maka mereka bisa menjadi tempat untuk mewartakan kerajaan Allah pertama kali. Saudara-saudara yang baik, undangan kerajaan surga diberikan kepada semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Disinilah letak kemurahan hati Allah. Sebab orang selain Yahudi yang dipanggil Allah diumpamakan sebagai pekerja-pekerja yang menganggur, yang tidak memiliki pekerjaan, dan juga tidak memiliki seorang pun untuk memberikan upah kepada mereka. Seperti pekerja yang memulai pekerjaannya pada pukul 5 petang. Yesus menutup perumpamaannya dengan berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pernyataan ini masih menyindir orang Yahudi, namun juga memperingatkan kita sebagai orang-orang yang terpanggil. Semua orang tanpa terkecuali dipanggilnya untuk bekerja di kebun anggurnya, dan panggilan kepada semua orang itu berbeda-beda. Ada yang lebih awal dan ada yang lebih lama. Namun cara kita menanggapi panggilan yang diberikan kepada kita akan menentukan bagaimana kita kelak, apakah kita layak mendapatkan upah atau tidak. Kita dipanggil dan diutus untuk bekerja di kebun Tuhan, menyebarkan kabar gembira dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia lewat perilaku hidup kita yang baik. Melaksanakan pekerjaan Allah bukanlah perkara mudah, sebab membutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk mampu setia. Kita pasti akan mengalami banyak tantangan dan kesusahan, rintangan, panas terik, kebosanan, kesuntukan, seperti yang dialami oleh pekerja di dalam perumpamaan. Maka kita harus tetap rendah hati dan jangan menganggap bahwa apa yang telah kita lakukan merupakan usaha kita sendiri dan jasa-jasa kita kepada Allah, sehingga membuat kita menjadi sombong. Sikap sombong adalah sikap yang tidak disukai Allah. Kita tidak boleh merasa lebih berharga dari orang lain karena penderitaan yang kita alami selama melaksanakan pekerjaan Allah lebih banyak dari orang lain, dan merasa berhak untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan sehingga kita mengatur Allah. Ingatlah bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kita, jalan Allah bukanlah jalan kita. Kita harus sadar bahwa kita yang dipanggil dahulunya bukanlah apa-apa. Hanya karena belas kasih dan kemurahan hati Allah lah kita menjadi berharga dalam hidup ini. Maka para saudara, kita yang dipanggil karena kemurahan hati Allah itu harus selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan tulus, melalui tingkah laku, perkataan, perbuatan, serta melalui hubungan baik kita terhadap sesama dan juga ciptaan. Perkara upah, biarlah Allah yang bekerja, sebab Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati. Pacet.